Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafal Maca ingin memberi tahu cara-cara tahap budidaya ikan. 1. Budidaya ikan koi. Siapkan akuarium. Peralatan yang harus kamu siapkan pertama adalah akuarium. Kami menyarankan akuarium dengan ukuran 80 x 40 cm x 40 cm. Memilih jenis ikan koi untuk diindukan. Tips memilih indukan yang berkualitas. Ikan agresif atau tidak loyo dan berdiam diri di dasar akuarium. Warna ikan cerah dan tidak ada bercak luka. Ikan sedang tidak terkena penyakit apapun. Fisik ikan lengkap atau tidak cacat sedikit pun. Cara mengawinkan indukan ikan. Taruh indukan ikan koki ke dalam akuarium yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebaiknya ditambahkan tanaman enceng gondok. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan tanaman air lainnya dan juga bisa menambahkan kakaban atau media khusus untuk menempatkan telur ikan. Telur-telur ikan mas koki nantinya akan dikeluarkan oleh ikan betina dan akan dibuahi oleh ikan penjantan. Pembuahan ini biasa disebut pembuahan eksternal. Perawatan anakan atau burayak ikan mas koki. Telur-telur yang telah dibuahi oleh ikan penjantan akan menetas menjadi larva ikan kurang lebih sekitar 2-4 hari. Setelah telur sudah menetas dan berubah menjadi larva, kamu tidak perlu langsung memberikan anakan ikan koki makan. Hal itu karena anakan ikan tersebut masih memiliki cadangan makanan, yaitu berupa buntalan kuning mirip seperti kuning telur di area perut larva ikan. Setelah habis, maka kamu perlu memberinya makanan untuk larva ikan. Sebaiknya kamu memberikan makan berupa kuning telur rebus. Setelah usia ikan menginjak 14 hari, bisa mulai kamu berikan pakan cacing sutra, namun harus disaring terlebih dahulu. Tahapan budidaya ikan koi. Kolam pemijahan tidak mungkin menjadi satu dengan kolam taman. Kolam pemijahan harus mempunyai pintu pemasukan dan pintu pengeluaran tersendiri. Selain itu, seluruh kolam harus diplaster dan bisa dikeringkan dengan sempurna. Seleksi induk. Syarat utama induk adalah calon induk sudah matang kelamin dan matang tubuh. Matang kelamin artinya induk jantan sudah menghasilkan sperma dan induk betina sudah menghasilkan telur yang matang. Matang untuk tubuh artinya secara fisik mereka sudah siap menjadi induk-induk produktif. Persiapan kolam. Kolam dikeringkan di bawah terik matahari. Pintu pemasukan dipasang saringan untuk mencegah telur yang mungkin hanyut. Biasanya koi akan bertelur di bawah tanaman atau tumbuhan apa saja yang dipakai untuk menempelkan telurnya. Oleh karena itu disediakan penempel telur yang memadai agar telur koi bisa selamat. D. Pelaksanaan pemijahan. Induk dimasukkan sekitar jam 4 sore dan akan memulai memijah dengan tengah malam. Pada puncaknya induk betina akan mengeluarkan telurnya dan dengan sekali meloncat ke udara. Aktivitas betina ini segera diikuti jantan dengan mengeluarkan cairan sperma. Perkawinan setelah selesai pada pagi hari, induk segera dipisah dari telurnya. Jika terlambat, telur bisa habis dimakan induknya. Ada dua cara untuk memisahkan induk dari telur dan yang dihasilkan. Pertama, dengan cara memindahkan induk dari kolam pemijahan dan tetap membiarkan telur menetas di dalam tersenur. Cara kedua, dengan memindahkan telur ke kolam penetasan. Cara pertama lebih praktis karena lebih menghemat lahan kolam. Budidaya ikan lohan. Memiliki induk yang berkualitas. Pemilihan indukan yang akan diternakan sangat mempengaruhi kualitas anakan. Jika indukan ikan lohan memiliki kualitas yang baik, mungkin besar anakan ikan nantinya akan memiliki kualitas yang baik pula, begitu juga sebaliknya. Selain itu, pilihlah jenis ikan lohan yang memiliki harga cukup mahal di pasaran agar kita mendapatkan keuntungan yang besar jika kita berniat menjual hasil ternak. Pemijahan ikan lohan. Anda bisa menggunakan air sumur atau air pump. Jika Anda menggunakan air sumur, sebaiknya endapkan terlebih dahulu selama 24 jam. Bila Anda menggunakan air pump, sebaiknya Anda netralkan terlebih dahulu air pump tersebut, seperti kadar pH dan kadar klorinya. Kemudian untuk media pemijahan, Anda bisa menggunakan akuarium ataupun kolam khusus yang sudah disterilisasikan. Adapun peralatan yang perlu
Anda persiapkan untuk proses pemijahan antara lain bak penampungan air, aerator, filter, alat penampung air, lampu UV, dan ornamen seperti bebatuan alami. Pengamatan selama masa pemijahan. Anda bisa menebarkan seekor benih ikan lohan betina yang berukuran kurang lebih dari 10 cm dan seekor benih ikan lohan jantan yang berukuran lebih besar. Sebelum dilakukan pemijahan, jika benih ikan lohan betina sudah menunjukkan tanda-tanda akan bertelur, lepaskan sekat pemisah akuarium atau kolam. Amati tingkah laku kedua benih ikan lohan tersebut selama beberapa hari. Tetap biarkan keduanya bersama-sama jika keduanya menjaga telur-telur sang indukan. D. Ikan lohan mengeluarkan telurnya. Telur yang memiliki warna putih susu merupakan telur yang gagal dibuahi, sedangkan telur yang memiliki warna bening dan terdapat bintik-bintik spot hitam merupakan telur yang berhasil dibuahi. Berikanlah makanan yang banyak karena ikan lohan akan memakan telurnya jika tidak ada makanan. Media pemeliharaan ikan lohan. Untuk media pemeliharaan ikan lohan, sebaiknya gunakan akuarium sepanjang 4 kali dari panjang tubuh ikan lohan. Hal ini cukup penting untuk ruang ikan lohan. Kemudian sebaiknya letakkan akuarium 80 cm di atas lantai agar ikan lohan tidak mudah stres. Suhu dan pH air ikan lohan. Suhu air yang tepat untuk ikan lohan yaitu 32 sampai 35 Celcius, sedangkan skala pH-nya yang baik untuk pertumbuhan ikan lohan yaitu sekitar 6,5 sampai 7,5. Pakan ikan lohan. Pakan ikan lohan terdapat dua jenis, yaitu pakan buatan dan pakan alami. Pakan alami biasanya berupa nyamuk, ulat Jerman, cacing, udang, dan kutu air, sedangkan pakan buatan berupa pelet yang mengandung protein tinggi, pelet dan spirulina. Dan itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.